Bayangin, kalian pergi ke rumah sakit untuk berobat, akan tetapi pulang dengan membawa banyak penyakit yang lebih berbahaya. Mungkin terdengar seperti plot film, akan tetapi kasus ini itu pernah benar-benar terjadi di Amerika pada tahun 2012, di mana ribuan pasien itu terkena dampak suntikan obat yang terkontaminasi karena buruknya quality control suatu organisasi. Dari sini kita bisa tahu bahwa quality control dalam organisasi itu bukan sekedar aturan administratif, akan tetapi bisa menentukan kualitas, reputasi, bahkan keselamatan manusia. Sebenarnya apa sih kontrol organisasi itu? Nah, secara sederhana, organizational control merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi itu sesuai dengan target, standar, atau rencana yang sudah ditentukan. Nah, prosesnya sendiri itu memiliki 4 langkah utama. Yang pertama adalah menetapkan standar, di mana organisasi menentukan target atau aturan yang harus dicapai. Yang kedua, mengukur kinerja aktual, yaitu data dikumpulkan untuk melihat apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar, apakah target tercapai, kurang, atau bahkan melebihi. Dan yang terakhir, yaitu melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Nah, dulu banyak sekali organisasi hanya berfokus pada angka keuangan untuk menilai keberhasilan. Nah, akan tetapi sekarang pendekatannya itu berubah lewat konsep balance scorecard. Nah, balance scorecard sendiri itu melihat organisasi dari 4 perspektif penting. Yang pertama adalah financial performance, yaitu kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, customer service, bagaimana pelanggan itu menilai layanan yang diberikan. Yang ketiga, internal business process atau efektivitas proses operasional dan kepatuhan terhadap standar kerja. Dan yang terakhir adalah learning and growth, di mana kemampuan organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusia, inovasi, dan kesiapan masa depan. Artinya, organisasi yang sukses itu bukan hanya organisasi yang memiliki laba besar, akan tetapi mereka yang juga memiliki pelanggan yang puas, proses kerja yang efektif, dan juga karyawan yang terus berkembang. Karena pada akhirnya, apa yang membuat organisasi bertahan itu bukan hanya mengenai menghasilkan keuntungan, akan tetapi kemampuan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan terus memperbaiki diri secara berkelanjutan. Hari ini, banyak organisasi hebat di dunia sedang mengalami pergeseran radikal dalam cara mereka mengelola kerja, bergerak menjauh dari birokrasi yang mengekang menuju pemberdayaan yang tulus. Inilah esensi dari The Changing Philosophy of Control. Perubahan ini memunculkan 2 filosofi kontradiktif yang menentukan nasib corporate culture. Pertama, hierarchical control. Pendekatan ini berdiri di atas asumsi bahwa manusia tidak memiliki self-disiplin dan tidak bisa dipercaya. Kendalinya bertumbuh pada centralized authority, instruksi top-down, job description yang kaku, dan pengawasan ketat. Karyawan hanya digerakkan oleh extrinsic reward seperti upah. Dampaknya muncul ketidakpedulian, tingginya employee absenteeism, dan karyawan hanya bekerja sebatas apa yang diperintahkan. Nah, kedua ada decentralized control. Sistem ini beroperasi dengan asumsi sebaliknya, bahwa manusia berkomitmen penuh jika diberikan kepercayaan. Desentralisasi mengandalkan cultural values, shared beliefs, dan struktur yang flat. Karyawan memantau kualitas mereka sendiri karena digerakkan oleh intrinsic reward seperti makna kerja dan ruang untuk bertumbuh. Namun, efektivitas kedua sistem ini sangat dipengaruhi oleh konteks situasi dan budaya. Di satu sisi, pendekatan hierarkikal terbukti sangat efektif dalam kondisi krisis yang membutuhkan keteraturan absolut, seperti manajemen pusat evakuasi pasca tsunami di Jepang, yang dimana masyarakatnya merasa lebih aman dengan aturan yang mendetail. Namun, di sisi lain, perusahaan modern menggunakan metode desentralisasi, seperti trust and track. Nah, pilar utama dari decentralized control sendiri adalah open book management. Strategi ini bertujuan untuk membuat karyawan berpikir dan bertindak seperti seorang business owner melalui 3 langkah konkret. Pertama, transparansi finansial, membuka kondisi keuangan agar terlihat nyata oleh seluruh tim. Kedua, koneksi big picture,
menunjukkan bagaimana peran harian setiap individu berdampak langsung pada masa depan finansial organisasi. Nah, ketiga, tight rewards, mengaitkan bonus karyawan dengan kesuksesan finansial perusahaan secara keseluruhan. Tantangannya, strategi open book ini sulit diterapkan di negara-negara dengan tingkat economic opacity yang tinggi seperti China, Rusia, atau India, di mana angka keuangan dianggap sebagai rahasia sakral. Nah, jadi kontrol di era modern bukan lagi tentang membatasi ruang gerak, melainkan menyatukan tujuan individu, tim, dan organisasi demi menciptakan kontrol menyeluruh yang jauh lebih adaptif. Total Quality Management yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas dari kinerja dari suatu perusahaan. Di sini terdapat beberapa teknik Total Quality Management. Yang pertama ada Quality Circle, yaitu karyawan yang secara bersama-sama itu mencari ide untuk menyelesaikan masalah kualitas. Yang kedua ada benchmarking. Benchmarking adalah membandingkan kinerja kita terhadap perusahaan yang terbaik untuk mencari peluang perbaikan. Yang ketiga ada Six Sigma, yaitu berfokus untuk mengurangi kesalahan dan juga cacat produk. Yang keempat ada quality partnering, yaitu kerjasama antar divisi untuk meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan. Terus yang terakhir ada continuous improvement, yaitu memperbaiki hal-hal kecil secara terus-menerus agar masalah-masalah tersebut itu cepat terselesaikan. Total quality management itu dapat diraih jika kerjasama tim itu bagus dan juga memiliki komitmen yang tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budgetary control atau pengendalian anggaran. Budgetary control sendiri merupakan sebuah proses untuk menetapkan anggaran, membandingkannya dengan hasil yang aktual, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Tujuannya yakni untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengendalikan biaya dan menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Nah, untuk pentingnya budgetary control itu bisa kita lihat dari kasus Debbie Dusenberry, yakni pemilik toko Curious Sofa. Meskipun penjualannya itu tinggi, ia ternyata tidak memiliki sistem anggaran yang baik, sehingga biaya operasionalnya itu menjadi berlebihan. Nah, kondisi ini itu baru terlihat ketika penjualannya menurun pada saat resesi ekonomi. Dalam sebuah organisasi, anggaran itu dibuat untuk setiap unit kerja atau responsibility center, yaitu unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas dan penggunaan sumber daya di unit tersebut. Ada beberapa jenis anggaran yang biasanya digunakan. Ada anggaran biaya atau expense budget digunakan untuk mengendalikan pengeluaran organisasi. Anggaran pendapatan atau revenue budget digunakan untuk membandingkan pendapatan yang direncanakan dengan pendapatan aktual. Anggaran kas atau cash budget membantu untuk memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajibannya. Sementara itu, ada juga anggaran modal atau capital budget digunakan untuk merencanakan investasi jangka panjang, seperti pembelian gedung, mesin, atau bahkan teknologi baru. Selain itu, terdapat zero-based budgeting, yaitu anggaran berbasis nol, yakni metode yang mengharuskan setiap pengeluaran harus dijustifikasi dari awal sehingga biaya yang tidak diperlukan itu dapat dikurangi. Kesimpulannya, budgetary control itu dapat membantu organisasi untuk mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Kita masuk ke financial control. Jadi, apa itu financial control? Jadi, itu adalah suatu proses kayak pemantauan ataupun pengukuran dan juga evaluasi aktivitas keuangan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan juga efisien. Nah, tujuan utama dari financial control itu sendiri adalah menjaga kesehatan keuangan dari suatu perusahaan dan juga bisa mengendalikan biaya dan juga meningkatkan suatu profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga bisa memastikan bahwa kegiatan operasional itu bisa berjalan sesuai dengan anggaran dan juga target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam penerapannya itu sendiri, manajer menggunakan berbagai alat seperti laporan keuangan, analisis rasio keuangan, audit, analisis biaya, dan juga pengukuran suatu kinerja seperti return on investment ataupun ROI melalui suatu pengendalian keuangan.
perusahaan itu juga dapat mengidentifikasi penyimpangan dan juga mengambil gitu suatu tindakan korektif serta bisa mengurangi suatu resiko keuangan. Oleh karena itu, financial ini bisa menjadi bagian penting dalam proses manajemen karena bisa membantu apa? Membantu organisasi mencapai suatu tujuannya secara lebih efektif dan juga lebih berkelanjutan ataupun sustainable. Di tengah ketatnya persaingan global dan dinamisnya kondisi ekonomi saat ini, perusahaan modern mau tidak mau harus merombak cara mereka melakukan pengendalian internal. Nah, salah satu langkah utamanya adalah dengan memperketat International Quality Standards atau standar kualitas internasional melalui adopsi ISO 9000 dari International Organization for Standardization. Standar ini sudah menjadi kiblat universal untuk mematangkan total quality management di ratusan ribu organisasi pada 157 negara. Sampai akhirnya sertifikasi resmi ini berubah menjadi instrumen evaluasi yang penting sekaligus menjadi syarat mutlak suatu organisasi jika ingin bekerja sama di pasar internasional. Sementara itu, dari sisi finansial, organisasi juga mulai fokus untuk memperkuat kendali dari level atas melalui corporate governance alias tata kelola perusahaan. Menariknya, makna tata kelola ini sekarang sudah meluas, tidak hanya fokus melindungi kepentingan pemegang saham shareholder saja, tetapi juga menjadi kerangka sistem dan aturan yang menjamin akuntabilitas, keadilan, serta transparansi untuk semua pemangku kepentingan stakeholders. Penerapan yang matang ini menjadi fondasi penting bagi manajemen puncak agar semua kebijakan keuangan dan operasional mereka tetap aman, sesuai hukum, dan sejalan dengan ekspektasi pasar dunia. Oleh karena itu, untuk menghadapi ketatnya tantangan global, perusahaan modern wajib untuk mengintegrasikan standar kualitas internasional ISO 9000 dan tata kelola yang transparan corporate governance demi menjaga kepatuhan operasional, membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin kelangsungan bisnis jangka panjang. Oke, kita akan masuk ke bagian case yang berjudul 5 star. Bayangkan kamu adalah seorang guru yang telah mengajar dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun. Kemudian pemerintah menerapkan sistem evaluasi baru yang menentukan seberapa baik kinerjamu sebagai pendidik. Kasus 5 star menceritakan 3 sepupu guru, yaitu Jerry, Lynn, Tish, dan Joy, yang membandingkan hasil evaluasi kinerja mereka setelah sistem baru diterapkan. Sistem ini menggunakan 3 komponen penilaian, yaitu 40% dari evaluasi kepala sekolah, 30% dari observasi guru master dari luar sekolah, dan 30% dari peningkatan nilai tes siswa. Hasil akhirnya diberikan dalam skala 1-5. Namun setelah melihat hasilnya, mereka menemukan banyak permasalahan. Menurut kami, kekuatan utama sistem ini adalah adanya beberapa sumber penilaian sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada satu orang. Selain itu, sistem ini juga mencoba menghubungkan kinerja guru dengan hasil belajar siswa serta memberikan umpan balik melalui observasi kelas. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan yang cukup serius. Penilaian dari kepala sekolah dan guru master masih sangat subjektif. Di sekolah TIS yang berada di lingkungan ekonomi tinggi, banyak guru memperoleh nilai sempurna karena adanya tekanan untuk menjaga citra sekolah. Sementara di daerah Joy, hubungan pribadi antara evaluator dan guru dapat mempengaruhi hasil penilaian. Selain itu, kondisi setiap sekolah berbeda. Jerry Lynn mengajak banyak siswa yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris, sehingga peningkatan kemampuan siswa seringkali tidak langsung terlihat pada hasil tes. Akibatnya, sistem ini belum sepenuhnya adil bagi semua guru. Karena itu, kami merekomendasikan beberapa perbaikan, seperti penggunaan standar penilaian yang lebih objektif, penambahan evaluator independen, penyesuaian indikator dengan kondisi sekolah, serta menggunakan data pendukung seperti portofolio dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Lalu, apakah sistem penilaian 1-5 oleh kepala sekolah dan guru master masih bernilai? Jawabannya adalah iya. Sistem ini tetap penting karena dapat menilai aspek mengajar yang tidak terlihat dari nilai tes siswa seperti metode pengajar, interaksi dengan siswa, dan pengelolaan kelas. Namun penilaian tersebut harus didukung oleh rubrik yang jelas dan evaluator yang kompeten agar hasilnya
tidak dipengaruhi oleh bias pribadi. Terakhir, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa kepala sekolah melakukan evaluasi secara akurat? Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi evaluator, melakukan audit secara berkala, menggunakan evaluator eksternal sebagai pembanding, serta memanfaatkan sistem digital untuk mendokumentasikan seluruh proses observasi. Dengan cara tersebut, hasil evaluasi akan lebih konsisten, objektif, dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, sistem evaluasi guru dalam kasus ini memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, agar efektif, sistem tersebut harus adil, akurat, dan mampu mempertimbangkan perbedaan kondisi yang ada di setiap sekolah.